Maka seperti yang bilang tadi, kalau bicara tidak dusta, kalau berjanji ditepati, kalau pegang amanah dijalankan, tidak dikhianati, muncul deh verifikasinya, konfirmasinya benar, verifikasinya benar, dengan semua benar. Indikator dan variabel-variabel yang ada. Jadi jangan cuma narasi saja. Iya, betul. Narasi kalau tingkat low trust society-nya sudah sangat tinggi, nggak akan dipercaya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di dalam Two Scholar Conversation, perbincangan dua scholars, saya Fus Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Alhamdulillah Bang Nursi, kita masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Jadi kita masih bisa untuk kembali lagi menyapa pemirsa IC Trial Show. Kadang kalau beberapa kali kita tidak tapping kayak gitu, langsung Mbak, mana ini Bang Nursinya? Bang Nursi di rumah, kayak gitu. Dan saya nggak tahu Bang Nursi di mana, nanti ditanyanya kayak gitu. Kok nggak ini? Iya, Bang Nursinya sibuk, waktunya juga. Kita kadang-kadang saya bisa, Bang Nursi tidak bisa, Bang Nursi bisa, saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk menyapa pemirsa setia IC Trial Show. Mudah-mudahan selama ini yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat kayak gitu ya. Dan bermanfaatnya mudah-mudahan Bang Nursi tidak hanya cuma experience in this world kayak gitu ya, pengalaman di dunia ini saja, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nantinya juga menjadi bagian penting juga di dalam kehidupan kita nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman, kehidupan nanti di akhirat kayak gitu kan. Karena apa yang kita bahas di dalam kerangka kita selalu mencari kebenaran, bagaimana nggak usah kita bilang lurus kan ya, tapi sebetulnya bagaimana apa yang sedang terjadi kita urai, kita sampaikan di dalam konteks itu, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, umat Islam dunia, nggak cuma umat Islam Indonesia, dan apa yang kita bahas di situ. Walaupun bahasan kita adalah political ekonomi kayak gitu. Jadi kalau di dalam dikatakan Islam as a political system, budaya itu juga sangat penting selama dia di dalam to serve the divine revelation di dalam konteks itu juga iya. Kemudian larinya nanti ke peradaban di dalam konteks itu. Karena kita dua-duanya Muslim ya, tentu saja kita selalu membahas ke arah sana, peradaban Muslim, peradaban Islam di dalam konteks itu. Dalam bahas politik kontemporer akhir-akhir ini memang sedang banyak sekali jadi carut marut kalau kita bahas tentang satu isu yang itu muncul berapa tahun terakhir ini ya di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat sistem politik kita antara bagaimana penegakan hukum, ya checks and balance antara eksekutif dengan legislatif, ya jadi kemudian suksesi pemerintahan melalui penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang sekarang ini juga ada beberapa bahasan-bahasan yang katanya akan diubah mengenai sistem pemilunya dari proporsional, representatif, terbuka, sederhana, dan mereka kayaknya lagi tertarik dengan sistem mixed member system, jadi ada distriknya, ada proporsionalnya. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas bagaimana aktor-aktor di dalam konteks proses rekrutmen partai politiknya, kemudian di dalam proses-proses rekrutmen itu ada masalah-masalah administrasi yang itu harus di dalam konteks ini harus dipenuhi oleh para calon, misalnya calon presiden kayak gitu. Yang di Indonesia memang hanya lulusan SMA. Kalau kita bahas tentang bagaimana sih yang aturan, misalnya di Amerika Serikat presiden itu memang tidak ada aturannya harus lulusan apa, tapi di sana itu
ada kayak seperti kesepakatan tidak tertulis bahwa presiden itu lulus perguruan tinggi. Tapi ada kesepakatan tambahan, punya pengalaman yang cukup dalam. Ya, punya pengalaman. Jadi ada sama seperti perkuliahan. Jika Anda punya pengalaman di dunia panggung bisnis, punya pengalaman yang luar biasa, Anda bisa ngajar. Iya. Bisa mengajar. Iya. Sebagai expert pengalaman. Jadi kayak aktor yang aktif itu dan dia bisa kemudian memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya kepada mahasiswa. Betul. Nah, begitu pengakuan tentang politik di Amerika, di satu sisi diakui tentang paling tidak punya graduate yang minimal, yang tidak tertulis tadi. Tapi sisi lain pengakuan tentang pengalaman. Sehingga kalau kita ngambil sejarah Amerika dari mulai namanya Abraham Lincoln dan seterusnya sampai sekarang gitu ya, George Washington dan seterusnya sampai terakhir Donald Trump, suka tidak suka memang kompetensi tidak bisa disingkirkan. Dan rata-rata kalau mereka itu ya kekuatan mereka adalah mereka sangat di kepalanya mereka itu aturan konstitusi itu menjadi pegangan. Dan ini juga anggota-anggota Kongres, ya Senat dan House of Representative itu selalu bicara tentang bagaimana konstitusinya mengatur kayak gitu ya. Nah ini yang seringkali saya bukan kalau saya melihat bagaimana perdebatan anggota DPR, kemudian partai politik kayak gitu. Kayaknya baca konstitusi aja mungkin belum pernah kayak gitu ya. Full ya baca konstitusi dari pembukaan atau membahas bagaimana konstruksi konstitusi itu. Jadi kalau pakai dalil itu asbabun nuzulnya konstitusi itu seperti apa, kenapa demikian dan sebagainya sehingga pada saat perubahan konstitusi itu juga tidak mendapatkan perhatian betapa pentingnya yang namanya perjanjian suci yang kita sebut sebagai konstitusi. Nah, sampai di situ saya ingat Husnul. Dulu waktu saya masuk di UI, bangku kuliah itu topik kuliah. Tesis tentang demokrasi itu terstruktur rapi. Konstitusi, hukum, demokrasi. Artinya demokrasi tunduk pada konstitusi. Pada konstitusi bukan demokrasi. Pada kekuasaan. Bukan tunduk pada kekuasaan. Dia tunduk pada hukum. Hukumnya harus tunduk pada kemauan konstitusi. Artinya dia tunduk pada visi, misi, dan fondasi. Karena namanya konstitusi pasti maunya visi, misi, dan fondasi. Ini konstitusinya ya kemudian karena konstitusi itu kemudian ada undang-undangnya. Kalau saya cek misalnya di Amerika kayak gitu kan semua limitation presiden, power yang diberikan pada presiden itu ada di konstitusi. Betul. Karena kalau di undang-undang sepertinya undang-undang kan berada di bawah konstitusi, padahal presiden kalau melanggar konstitusi di-impeach. Jadi memang harus jelasnya itu harus ada di konstitusi. Karena maju terancam di-impeach. Iya. Sekarang ini Trump ini sudah dalam posisi diancam terancam kasus Harvard ngelawan, kasus pemulangan sejumlah mahasiswa ditentang sama sejumlah pengadilan. Coba menarik di dalam konteks itu. Artinya kalau ngambil contoh Amerika, karena kan kita berkiblatnya dalam tapi bukan kemudian kita importing model terus kita makan begitu saja gitu. Enggak, kita tetap yang namanya pendiri bangsa kita dulu itu brilian di dalam merumuskan konstitusi kita. Nah, konstitusi 45 Agustus 45. Bukan 2002. Bukan yang 2002. Nah, dari situ akhirnya bisa ngeliat begini, Usnul, seperti kita pernah bilang. Kenapa Indonesia kebanyakan melahir intelektual beo? Sekedar jadi beo. Kenapa nggak coba berpikir bahwa mereka punya pikiran yang original, dan kalau bicara originalnya, genuine and originalnya itu, katakan nggak mungkin dong manusia punya pikiran genuine. Dia kan lahir dengan satu zaman, maka dia ikut satu zaman. Nah, ketika dia mengambil satu zaman itu digagas pada sebuah cita-cita, maka cita-citanya tidak bisa digantungkan pada cita-cita bangsa lain. Dia harus kembali ke dalam cita-cita bangsanya sendiri. Artinya di sini baliknya, kiblatnya adalah konstitusi kita, Undang-Undang 45 gitu. Disitulah ketika intelektual bisa dipahami kenapa kemudian Undang-Undang Dasar 2002 adalah undang-undang penuh dusta. Jadi mulai dari kedustaan yang dusta terbesar. Dan cuma dusta loh, itu juga ada selipan-selipan kayak gitu ya. Jadi bagaimana itu cara itu sudah ini ya, bagaimana
mekanisme dusta itu dilakukan. Jadi ya kan kita diskusi dalam soal begini Mas Nur, ya. Makanya kita kasih judul dialog kita adalah dusta dan nestapa bangsa. Tapi yang tetap cuma duka nestapa bangsa. Harus tetap juga karena saya Husnul, nama saya Husnul. Jadi kita berhusnudon. Kira-kira flourishingnya bagaimana? Pasti. Ya, harus ke sana. Setuju saya, setuju. Karena kalau melulu bicara dusta dan nestapa, itu flourishingnya bisa negatif. Padahal setiap kehidupan dianjurkan ditutup dengan kebaikan. Jadi berarti kita harus punya konsep mengatasi dusta dan nestapa. Gitu. Oke, Bang. Oke. Saya selalu mengatakan bahwa seluruh persoalan anak bangsa ini, seluruh persoalan bangsa ini kan, saya selalu ngomong remedinya, remedialnya. Jadi menyelesaikannya adalah bagaimana sistem pendidikan kita. Setuju. Ya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita melihat sistem pendidikan kita, amburadul, yang namanya ijazah bisa masuk kuliah bisa. Sekarang anak generasi Z itu nggak mau kuliah karena dianggap terlalu mahal. Saya cukup ikut short course saja. Saya ikut sesuatu yang betul-betul memberikan keterampilan daripada ikut kuliah mahal, tidak juga memberikan jaminan bahwa saya akan berpekerjaan baik. Ya sudah, saya ikutnya short course saja. Ya sudah. Apa poinnya? Orang memburu keterampilan minimal untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dalam kerangka keterampilan minimal pekerjaan, berarti orang bersedia menjadi apa? Menjadi slave kan? Yang sering kali kita bahas tentang ultra modern slavery system. Tapi Bang, kalau balik lagi di dalam konsepnya negara modern sekuler gitu, modern secular state gitu ya, di kalau kita bahas Thomas Hobbes maupun kemudian diisi juga oleh Foucault tentang bagaimana sih sebetulnya negara ini mengontrol warga negara, karena produk dari modern nation state yang sekuler itu warga negara. Dikontrolnya satu, dihadirkan polisi dan penjara. Ternyata begitu. Bagaimana caranya surveillance, the highest surveillance. Jadi bagaimana negara mengontrol rakyatnya, itu dihadirkan polisi dan penjara. Yang kedua apa? Sistem pendidikan. Jadi education itu part of memang bagaimana negara mengontrol warga negaranya. Sehingga model kayak di Prancis itu ibu-ibu Muslim di sana yang anaknya tidak mau anaknya itu menerima kurikulum tentang LGBTQ, anaknya kemudian diambil, kemudian yang homeschooling juga demikian juga di Swedia, itu namanya pidana. Jadi negara bisa mengambil anak itu kembali untuk harus mendapatkan pendidikan. Yang ketiga apa? Yang Bang Lutfi selalu bicara, One Health Policy, sistem kesehatan. Pakai word istilahnya, One World Health. One World Health. Jadi enggak cuma One Health Policy, tapi One World Health Policy dengan segala macam. Itu 20 Mei kemarin putusannya. Iya. 20 Mei kemarin putusannya. Sudah diputuskan. Nah itu juga bagaimana negara mengontrol. Nah persoalannya kalau udah health, negara kita juga nggak bisa mengontrol karena ada One World Health Policy dan sebagainya. Nah balik lagi ke yang tadi. Bagaimana suksesi penyelenggaraan pemilunya? Di situ ada KPU, ada persyaratan, ada salah satu persyaratannya kan ya lulus SMA ya cuma. Kadang-kadang jadi buruh aja harus satu. Paling tidak punya D3. Iya, D3, D1, D2, D3 yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga ini. Tapi ada juga yang mengatakan, nggak penting itu ijazah sekolah, kuliah, yang penting kerja. Itu tadi ultra modern slavery system. Dia jadinya boneka. Iya, buruh. Iya. Ya. Nah, dalam konteks ini sekarang lagi ramai juga nih kawan-kawan kita nih yang tadi saya katakan bagaimana rakyat dihadirkan polisi dan penjara yang harus mengawasi atau sistem judicialnya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa, tapi juga bagaimana rekrutmen eksekutif, legislatif, presiden dan sebagainya akhirnya menyebabkan bagaimana rakyat itu terus-menerus mempertanyakan. Nah ini kan gonjang-ganjing misalnya isu tentang
saudara-saudara kita ya yang selalu mengkritisi apa yang sedang terjadi dengan ijazah. Ada yang mengatakan bahwa ijazah itu nggak penting, nggak bisa dia diminta oleh sebetulnya, tapi lupa. Itu kan kalau dalam pasal-pasal hukum, ya. Misalnya saya nanyain ijazahnya Bang Nursi bukan pejabat, bukan apa, ya saya nggak punya hak untuk bertanya. Tapi waktu saya menjadi anggota KPU dan saya kemudian ditanya ijazahmu apa kayak gitu, karena menjadi anggota KPU kan paling tidak dibutuhkan orang punya ilmu enggak untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena pemilu adalah proyek politik pemilu Indonesia ya, proyek politik terbesar di dunia. The most complex election system on earth, the biggest election in the world. Kalau saya nggak punya ilmu, terus kemudian jadi ini ya pasti berantakan kan di dalam konteks itu. Nah ini sekarang isu tentang ijazah yang diduga adanya ijazah tidak benar dan sebagainya, kok jadi semakin nggak karu-karuan kayak gitu ya. Sebetulnya kan mudah saja untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi rentetannya kan nggak cuma sekedar rakyat, tokoh-tokoh ya yang ada, ya kita sebut aja lah kawan-kawan kita, ada Dr. Ismon, ada Dr. Tifa, ada siapa satunya Roy, ini mempertanyakan kayak gitu, kenapa sih begitu sulitnya di dalam menyelesaikan itu, dan tapi kemudian ditutup, walaupun semua orang waktu itu sudah banyak, bukan semua artinya banyak di banyak pertemuan. Kita seringkali juga nanti akhirnya polisi akan mengatakan ijazahnya asli, terus kemudian ditutup atau kemudian akan balik. Tapi pada saat yang sama ini kan urusannya nggak cuma sekedar kenapa 2 tahun tidak dibereskan, 2 tahun terus menerus menjadi isu, masih ada nanti rentetannya ke 2029. Bagaimana rezim yang sudah meninggalkan, yang dulu maunya 3 periode, maunya diperpanjang, nggak bisa, kemudian anaknya yang menjadi calon wakil presiden sekarang menjadi wakil presiden. Ini kan rentetan kejadian-kejadian politik yang tidak berdiri sendiri sebetulnya di dalam konteks itu. Apakah ini ada isu-isu globalnya? Saya yakin ada. Ya, dari mulai bagaimana dulu media settingnya pada saat mau jadi wali kota ya, jadi bagaimana kan kita dulu kan luar biasa, kemudian banyak sekali dikasih award, kemudian media campaign-nya luar biasa, media settingnya luar biasa di dalam konteks itu. Akhirnya hampir 2 kali menjadi wali kota, kemudian 2 tahun menjadi gubernur, dan 2 kali menjadi presiden. Rentetan rezim ini meninggalkan berbagai masalah. Kemudian warga negara bertanya, nah dalam konteks ini bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Pertama, kita tidak bicara dulu soal fokus itu, ya, tapi kita bicara sistem. Kita bicara sistem. Karena itu memang kebiasaan kita. Iya. Kalau kita bicara sistem, maka yang harus kita perhatikan, sistem adalah sebuah struktur yang bergerak, struktur yang diam. Yeah. Sistem adalah struktur yang diam, tapi kemudian dia bergerak berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam. Dia bicara tentang input, dia bicara tentang proses, dia bicara tentang output. Tapi feedback lagi. Input tidak berdiri sendiri, dia sangat tergantung pada yang namanya kebijakan. Kebijakan tidak berdiri sendiri, dia tergantung pada misi. Misi tidak berdiri sendiri, tergantung pada visi. Visi, misi, kebijakan, strategi, fungsi, input, proses, output, outcomes, multiplier effect, dia balik feedback. Dan environment masuk domestik maupun internasional. Itu mempengaruhi berbagai lini di situ dia. Nah kalau kita melihatnya begitu, maka kita melihat setting ini bermula dari 3. Pertama, Indonesia diminta menyetujui tentang war on terror. Iya. Ingat ya? Iya. 9/11 Indonesia diminta untuk setuju tentang war on terror. Padahal itu bukan war on terror. War on Islam. Islamophobia. War on Islam. Diganti terornya Islam. Clash of Civilization, hunting the. Yes, itu berkali-kali itu. Yeah. Nah itu di situ. Yang kedua,
Indonesia diminta setuju Amerika menyerang Irak. Irak, iya. Yang ketiga, Indonesia diminta mengekstradisi. Termasuk Afghanistan. Iya, Afghanistan 2001. Kan setelah. Iya, setelah itu. Tapi setelah itu kan setelah war and terrornya kan mungkin kuat, maka diminta kayak gitu. Yang ketiga, diminta mengekstradisi tokoh teror. Iya. Kita sebut namanya? Itu Kiai Ustadz Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir yang orang Solo. Iya, orang Solo. Nah, dari situ gitu ya, muncullah Perpu tentang terorisme. Sebagai oleh-oleh. Megawati ya ini ya? Iya, Megawati, betul sekali. Tapi Megawati waktu itu juga dia tidak mau ekstradisi loh sebetulnya. Bahkan dia tidak setuju pada serangan Irak. Iya. Tapi tentang perpu teror itu. Itu. Jadi teman-teman pemirsa IC The Ratio, coba siapa yang membawa oleh-oleh itu sampai akhirnya muncul perpu war terorisme. Kami tidak akan menyebutnya, tapi silakan Anda melihatnya siapa. Karena ini peristiwa tidak berdiri sendiri, nanti akan berkaitan dengan setting melumpuhkan atau paling tidak meluruhkan kekuatan-kekuatan Indonesia yang tersisa. Yeah. Jadi meluruhkan kekuatan tersisa bahasa saya. Yeah. Meluruhkan kekuatan tersisa. Karena sebelumnya Indonesia kokoh, tapi dengan dipukul nilai tukar, tinggal dua kekuatan, TNI dan Islam. TNI dan Islam. Maka TNI diluruhkan dengan cerita kembali ke barat, militerisme. Islam diluruhkan dengan misahnya ABRI, TNI dan Polri. Lalu kemudian dibalikin ke barat, TNI-nya. Lalu kemudian Islamnya dipecah belah dua bang. Ini artinya masih ada kekuatan sisa nih, baik pada TNI-nya maupun pada Islamnya. Oke. Pahami dulu di situ, teman-teman. Pahami dulu di situ bahwa ada agenda setting besar untuk meluruhkan Indonesia dengan dua model itu gitu. Dan suka tidak suka itu ditengarai melalui model nilai tukar yang ditunggangi dengan isu itu dalam rangka meluruhkan itu. Saya mana sebetulnya karena keinginan one world New World Order dengan poros Washington dan sekutunya yang kemudian nilai tukar itu cuma menjadi alat instrumen untuk senjata, tepatnya senjata. Iya, nah betul, itu betul. Karena kebetulan waktu itu saya ada di sana, jadi saya tahu. Taunya bukan biasa gitu loh, taunya tahu banget gitu, taunya begitu ngelihatnya. Nah kalau kita melihatnya di era itu ada penolakan terhadap tadi war on terror, penolakan tetap serangan terhadap Irak, penolakan terhadap ekstra, dan kemudian malah dapat hadiah bikin perpu on terror, maka ada agenda besar luruhnya kekuatan Indonesia yang sebenarnya basisnya Islam tadi harus terus dilakukan. Continuing, ada sustainable jadinya, ada kebijakan. Di sini mana? Maka kemudian reformasi dianggap sebagai melakukan konstitusi baru. Nah, di situ jadi reformasi di awal-awal waktu itu mereka memang konstitusi baru. Waktu itu kita cuma mau amandemen. Iya. Lalu mereka bikin konstitusi baru. Dan hasilnya memang Undang-Undang Dasar 45 dirotokin habis, muncullah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya hakikatnya adalah Undang-Undang Dasar 2002. Mereka nyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kenapa mesti pakai nama itu? Karena kata pembukaannya mereka tidak berani ubah. Yang mereka ubah total batang tubuh. Dan menariknya pada 10 Agustus 2022 ternyata mereka di sini kejeblok sendiri. Di mana kejebloknya? Mereka bilang Undang-Undang Dasar 1000 Negara Republik Indonesia yang telah diubah 1, 2, 3, dan 4 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dikukuhkan dengan dekret, dinyatakan ulang dengan yang namanya sidang paripurna DPR 22 April. Sekarang pertanyaan, kenapa mesti ada kata adalah? Mestinya hilang. Jadi dekret segala itu mestinya dihilangkan. Karena dekret berarti kita masih Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita punya dua undang-undang. Betul sekali. Ada dua konstitusi yang berlaku di negeri ini. Secara legal konstitusional, secara legal konstitusional berlaku dua konstitusi. Tetapi secara legal politis, di sini kata-kata legal politis berlaku Undang-Undang Dasar 2002. Disinilah kita berpijak atas kedustaan. Mulai itu ya, yang tadi dusta dan nestapa bang. Ini
urusan yang sangat penting kalau kita bahas tentang konstitusi negara ini. Jadi bukan cuma sekedar dusta atas ijazah, dusta atas namanya. Ya, itu sih rentetan aja. Tapi ada yang lebih besar. Itu adalah sistem kenegaraan kita seperti apa. Penuh dengan dusta. Nah, saya ingat di situ. Ini ahli-ahli tata negara yang merasa paling tahu. Gimana? Apa pertanyaannya? Paham kan? Atau dia nggak mau untuk mengakui bahwa ini ada? Nggak mau mengakui tepatnya. Karena saya berhadapan sama mereka. Iya. Nah, saya berhadapan sama mereka tidak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berkali-kali gitu ya. Dan ketika kita sodorkan bahwa perubahan amandemen 1, 2, 3, 4 itu ternyata tanpa naskah akademik, kalimat ini kajian komisi konstitusi nih, tanpa kajian tanpa naskah akademik, dan berikutnya bertentangan secara paradigma, konsepsi dan teori. Coba kebayang nggak? Jadi karena modelnya begitu, maka paradigmanya, konsepsinya, teorinya itu inkonsisten, bertentangan satu sama lain. Yang lain. Apalagi kalau dihadapkan dengan pembukaan. Apalagi ketemu di situ. Pancasilanya. Di situ ketemu di situ. Nah, ketika kita sadarkan itu pada mereka, ini loh, paradigma lu bertentangan, konsepsi lu bertentangan, teori lu bertentangan. Mereka tetap nggak mau terima itu. Pola pertentangan itu, dan itu dialog itu, debat itu bukan debat di forum-forum biasa, debat itu di Lemhanas, Husnul, bukan lagi di soal di perguruan tinggi, debat itu sudah di think tanknya pemerintah, apa itu Lemhanas, gitu. Ini terpaksa saya buka ya, karena makin hari makin tajam. Mereka yang hendak mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 yang Undang-Undang Dasar 2002, dan mereka yang ingin kembali tapi kemudian menyempurnakan, makin tajam perbedaannya. Jadi sekarang kita buka. Persoalan pokoknya adalah sekarang ini kedaulatan rakyat sudah sepenuhnya di tangan partai politik, dan partai politik sedang mempertahankan kenyamanan itu, Husnul. Partai politik sedang mempertahankan, harus saya bilang sama Anda, partai politik, Anda sedang mempertahankan kedustaan konstitusi. Karena dia yang diuntungkan. Iya, dia diuntungkan untuk itu, Snul. Jadi kalau partai politik mau memang membangun bangsa ini secara sehat, secara benar, berbasis konstitusional, dan mampu mengantisipasi ke depan, hentikan kedustaan konstitusi. Hentikan dulu kedustaan konstitusi itu. Itu kata kunci pertama. Jadi jangan dulu bicara soal kedustaan-kedustaan yang istilah saya struktural fungsional. Kedustaan struktural fundamentalnya dulu diberesin gitu. Iya. Ini problem besar. Ini problem besar. Problem besar bangsa ini. Iya. Negara ini. Iya, makanya nggak cuma sekedar aktor-aktor kriwil-kriwil yang menjadi boneka-boneka dari sistem itu, enggak. Nah, bersama dengan kedustaan fondasinya, iya, yang dusta itu. Nah, karena kita menggunakan modelnya desepsi kan memang begitu, dusta. Ya, hidup di atas kedustaan. Dan kalau sekali dusta, dia akan dusta terus menerus. Itu susahnya. Itu ya, hidup atas kedustaan. Yang kedua, menjungkir balikan dan mengambil jarak. Memutus sejarah posisinya, menjungkir balikan. Yang berikutnya adalah bukan memutus, menghilangkan sejarah. Oh ya, bisa begitu. Karena sudah di bumi hangus gitu loh sejarah. Pada konstruksi Kepres 17/2022 dia ini memutus. Dan bahasa hukumnya. Iya, bahasa hukumnya begitu. Tapi sekaligus menjungkir balikan. Pelaku jadi korban jadi pelaku. Kebayang kan? Iya. Kebayang kan? Bagaimana, siapa korban G30 PKI, siapa pelaku G30 PKI, dibalik-balik sama mereka. Sekarang begitu. Dibalik-balik sama mereka, sudah. Pelaku dan korban. Dibalik-balik. Kan termasuk TNI sendiri loh yang kena. Dan saya heran kalau TNI waktu itu tidak bersuara. Oke. Dan ini kelihatan TNI tidak bersuara berkaitan sama posisi tadi amandemen. Mereka bersikap abstain. Abstain. Abstain waktu itu ceritanya. Nah, sekarang kalau ceritanya yang ketiga, desepsinya adalah equivocation. Equivocation itu menjungkir balikan, tahu kan? Yeah. Seperti kasus bencana alam di Palu. Yeah. Tanah yang dijungkir balikan itu. Yeah. Yang karena likuifaksi. Iya, kalau itu tanahnya benar. Tanah likuifaksi. Tapi kalau pakai istilah resepsi, istilahnya equivocation. Equivocation. Nah, dijungkir balikan dari situ. Nah, model itu yang sekarang terus-menerus dijalankan, Husnul.
Oleh pihaknya tadi yang Husnul bilang ini ada desain besar. Nah desain besarnya itulah pembuat desain besar itu sehingga Indonesia dilemahkan, luruh dia karena format dusta dan nestapa tadi. Nah sekarang kalau pertanyaannya siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah para itu pemerintah saat yang sama yang harus kita tahu, itu ya. Karena pemerintah itu terbentuk dari partai politik. Dan partai politik sudah tersandra. Dan partai politik sudah tersandra pada saat yang sama partai politik adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Lalu siapa yang sebenarnya tersandra? Rakyat. Rakyat Indonesia. Tersandra karena apa? Karena kedustaan yang tercipta, kedustaan yang disahkan secara konstitusional. Ingat loh, rakyat Indonesia tersandra karena kedustaan konstitusional. Dahsyat ini Husnul. Iya. Makanya sudah saya ajak bicara tentang ini dalam kerangka ini loh, kita mesti paham betul ini. Ada kedustaan mendalam, mendasar dan meluas serta terpadu. Ulang. Ada kedustaan mendalam, meluas dan terpadu serta struktural betul gitu loh. Jadi kedustaan struktural. Nah, kayaknya harus ini konsep harus kita ini kan nih. Terus menerus ini kan coin. Jadi istilahnya kita mengeluarkan konsep, to coin the concept, kedustaan struktural. Baik pada fundamental maupun fungsional. Iya. Jadi kenapa kita bilang kedustaan struktural? Karena terjadi dia pada fundamental, struktural fundamental dan pada struktural fungsional. Kasus ijazah palsu itu struktural fungsional. Kasus kedukaan pada yang namanya pertumbuhan ekonomi 7% itu struktural fungsional. Kasusnya SMK itu struktural fungsional. Gitu loh. IKN jadi fundamental dia. Jadi ini sekarang udah jadi kayak ledekan yang kita apa namanya katanya yang dibutuhkan investor yang datang investor IKN, nggak taunya yang datang investor TB gitu, vaksin TB ada. Jadi kita sebetulnya punya kekuatan untuk menghilangkan nestapa bangsa yang dibikin oleh para elitnya. Di situ. Jadi ketika kondisi perekonomian sekarang ambruk, gitu ya. Banyaknya PHK. Banyak. Jurnalis sekarang kenapa kayak gimana? Nanti lari semua ini kayak kita, YouTuber jadinya. Nah, kalau kita bukan karena pengangguran, enggak. Kita juga ini bukan karena pengangguran. Insyaallah kita dari dakwah. Public learning. Ya bahasa ukhrawinya kita bahas tentang dakwah. Iya. Kalau pakai bahasa sananya kita sedang melakukan public learning. Insyaallah. Tidak, maaf, kami tidak bermaksud politis, kami tidak bermaksud apa, kami melakukan public learning. Tujuan kami public learning adalah masyarakat harus sadar bahwa kondisinya sudah dalam posisi kedustaan yang meluas, mendalam dan terstruktur. Itu dipahami itu di situ gitu. Nah, kita lanjutin Ustaz. Kalau kita berhadapan dengan situasi kedustaan yang struktural seperti itu, maka yang harus diselesaikan kedustaan itu sendiri, kedustaan struktural itu sendiri. Jadi harus strukturnya kayak ini kenapa menarik tadi kita sebut kedustaan struktural, karena kita juga gunakan misalnya kemiskinan struktural. Nggak bisa cuma dengan practical interest terus diberesin dengan MBG. Nggak bisa. bener. Gitu loh. Jadi ini juga sama karena kedustaan struktural baik di dalam konstitusi, di dalam sistem kepolitikan. Ini harus dicari fondasinya di. Iya, betul. Jadi balik lagi. Sama seperti misalnya soal ketimpangan pendapatan pakai konversi merah putih. Nggak bisa. Pada saatnya sama ada konversi merah putih, dia dari top down lagi. Dan pada saatnya sama dari Rinda Antara. Gimana coba? Logika. Sekarang kita logikanya begini. Halo pemirsa, mari kita adu sekarang kekuatan Danantara dengan konversi merah putih. Lebih kok mana? Ayo, harusnya merah putih. Harusnya. Enggak, itu normatif. Khusus menjawab. Itu kan yang nggak jujur kan. Maksudnya ada antara yang dia memegang uang, memegang resources di dalam konteks itu. Iya kan? Nggak main-main, dia memegang resources yang katanya nggak perlu transparan dan accountable. Tetap harus transparan. Harus tetap. Nah, walaupun harus saya akui Undang-Undang 1/20
2025 itu penuh dengan kelemahan, harus saya akui. Karena saya sendiri melakukan kajian. Tapi poinnya adalah salah satu wujud kelemahan atau katakan kekacauan struktural fundamental ketika masuk dalam ekonomi politik adalah ketika kita lihat koperasi merah putih dengan kebijakan Danantara. Apa poinnya? Di sini Anda tidak menyelesaikan struktural fundamental pada pasal 33 ayat 4 yang menyatakan demokrasi ekonomi, sementara Anda tidak pernah memberikan pemahaman apa itu demokrasi ekonomi. Bang, saya putus dikit. Tahu nggak di WA grupnya kawan-kawan yang baru memperingati 21 Mei? Ya kan? Reformasi kan? Wah, kita sudah ke sana nih, demokrasi. Ini demokrasi ekonominya kita. Anda tahu nggak sih demokrasi ekonomi kita hari ini itu adalah liberalisme yang kemudian sudah berkembang menjadi neoliberalisme. Dan tadi kata Bang Nursi udah post neoliberalisme. Apa itu? Paham nggak bahwa konstitusi kita itu konstitusi neoliberal, antinya kapitalisme, makanya produk selama 2 periode sebelum pemerintahan ya periodenya Mulyono, periodenya Joko Widodo, dalam konteks ini nggak apa-apa namanya juga presiden disebut rezim mereka, itu semuanya produk-produknya adalah mengarah kepada industri kapitalisme, mau undang-undang IKN, undang-undang COVID, undang-undang omnibus ketenaga kerjaan, dan terakhir undang-undang kesehatan, semuanya mengarah kepada industri kapitalisme. Pakai istilah ekonomi politik Husnul. Apa? Korporatisme. Oke, istilah ekonomi politik. Private corporatism. Yes, private corporatism, tapi sekaligus juga diberikan karena ada state corporatism. Kalau pakai kajian yang muncul terakhir ini dalam konteks neoliberalisme tadi, istilahnya adalah korporatisme. Karena post neoliberalisme itu mereka memberhentikan daya tawar korporasi terhadap negara yang mendikte pasar, yang mendikte masyarakat. Jadi mereka menghentikan itu. Nah, itulah yang sedang dibahas habis-habisan. Tapi kita lupakan dulu itu sebenarnya, karena membahas dusta dan nestapa bangsa ini mendalam ya Ustaz. Bagaimana cari, walaupun sebenarnya kalau kuliah saya lebih senang yang ngomongin tentang korporatisme kayak gitu ya. Bahannya lengkap ya. Bahannya lengkap. Kita sudah bahas banyak juga. Iya, oke. Dan tapi memang saya bisa paham di intelektual desire-nya Husnul ke situ. Kenapa? Karena di Amerika sendiri sedang dalamnya melakukan bahasan kayak gitu lah. Sedang jadi kalau Harvard kasus semua begitu, Columbia, Pennsylvania, dan hampir kalau saya ikutin kampus besar. Kalau saya ikutin, saya jadi agak merinding gitu. Kenapa? Saya lihat ini ekonomi besar yang sudah bicara tentang the post neoliberalism. The post neoliberalism itu sudah, mereka sudah the post neoliberalism. Saya mundur ke belakang, mereka sudah lakukan pembahasan sejak 2015. Mundur lagi ke belakang, mereka sudah tahu posisinya pada 2008. Jadi artinya mereka sudah melihat kebijakan yang salah pada 2008. Obama berarti ya. Dari Obama terakhir itu? Obama awal 2004 bukan? Bukan, karena 2004 itu masih jatuh ke Bush melawan Al Gore, menang jatuh ke Bush. Obama 2008 ya. 2008. Nah, kalau kemudian kita ngeliatnya begitu, maka saya ngeliat Brad DeLong, Kenneth Rogoff, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, mereka sudah bahas. Pembahasannya dalam sekali gitu ya. Ekonomi Indonesia mana ya? Katanya Anda hebat-hebat. Kok Anda nggak pernah mau berpikir? Enggak, mereka tuh kayaknya cuma yakin betul dengan liberalisme dan neoliberalisme. That's it. Tapi bahwa neoliberalisme membawa nestapa bangsa ini dengan ultra modern slavery system, menjadi intelektual beo, tidak kritis dan sebagainya, yang seperti itu, dan itulah yang dipakai oleh rezim. Mungkin juga ada pressure dari Washington, Post Jakarta Washington ya, karena setiap kali rekrutmen untuk tim ekonomi pasti harus mendapatkan restu Doro
Doro. Itu bukti 7I. Bukti 7I bahwa pasti ada intervensi. Kalau dan- ekonomi masih Doro mereka. Iya, Kalau enggak. masih- Saya cuma mau mengatakan teori 7I kita benar. Pasti ada intervensi. Pasti ada infiltrasi. Infiltrasi. Pasti ada interferensi. Iya. Pasti ada indoktrinasi. Itu muncul semua. Jadi kita tergantung. Iya. Kayaknya kalau kita lihat di situ. Jadi semua yang tim ekonomi itu masih Doro Washingtonnya ini. Tapi kalau tim yang lain ada beberapa menteri yang Doro Beijingnya bermain. Jadi artinya kita Doro. jadi ini ada dua Doro. Oh iya. Doro Washington, Doro Beijing. Kan ini kompetitif. Oke, sekarang kalau pertanyaan, oke, setuju saya ini menggunakan kompetitif karena di barat sana juga mereka menyatakan antara Amerika dengan Cina itu tidak berperang, tapi mereka mengambil posisi sebagai kompetitor satu sama lain. Nah, makanya sudah menggunakan kompetitor saya setuju. Karena kajian mereka juga nggak mungkin, walaupun Cina terakhir sudah sampai pada posisi kemampuan menggunakan satu bom lebih dahsyat dari bom hidrogen, tapi tidak diatur dalam persatuan peperangan dan kekuatannya lebih dahsyat luar biasa. Saya kebetulan mendownloadnya khusus. Dalam bahasa yang lain begini, itu yang membuat Amerika berpikir dua tiga kali atas kekuatan Cina. Tapi segala yang sama, dia juga berpikir tentang kekuatannya. Namanya ini ngomong mikir pindah sedikit karena harus mancing saya. Mikir bagaimana hari ini mereka bicara ulang dengan yang namanya Iran. Dalam konstruksi misal nuklir. Karena Iran sudah mengirim sesuatu ke Zionis Israel. Dan Trump minta tegas-tegas menghentikan untuk pengayaan nuklir bagi adanya bom nuklir. Tegas-tegas Trump minta di situ. Tapi Iran masih bertahan. Saatnya sama Korea Utara, saatnya sama Rusia yang kemarin katanya dihajar habis oleh 482 drone. Ya. Tapi kemudian namanya Trump Putinnya tetap menghambat. Itu menunjukkan bahwa Dan sesungguhnya ditambah juga Pakistan, India. dan itu Ini kan menambah kompleksitasnya dari. Nah, justru dengan kompleksitas itu makin kasat mata, makin jelas dan nyata. Neoliberalisme itu sudah usai. Itu Husnul. Neoliberalisme itu artinya poinnya dusta-dusta yang dilakukan oleh korporasi atas nama kebebasan pasar, atas nama pasar mencari keseimbangan sendiri, atas nama pasar mampu memutuskan sendiri, atas nama efisiensi ekonomi, dusta. Atas nama Ada market rule themselves, terus kemudian justice muncul. mana ada istilah asymmetric information bisa teratasi kalau pakai pasar? Nggak ada. Itu dusta. Itu dusta. Asymmetric information itu dusta. Untuk apa kita bangun negara Republik Indonesia kalau kemudian silakan aja pasar. Iya, Kita tuh apa kita bernegara? Iya. Poinnya ada. Protect yang disadvantage. Iya. Powerless kayak gitu. Artinya saudara, ketika kita balik ke dalam situasi tadi, kita bicara tentang bagaimana Amerika dengan Iran, Amerika dengan Cina, Amerika dengan Putin, Amerika dengan Korea Utara, dalam posisi itu makin membangun satu keyakinan kekuatan berpikir. Kalau pakai bahasa sederhananya, ulil albab kita, Ulil albab. ulil albab kita gitu. Iya, itu membawa kita sampai pada satu kesimpulan. Memang tidak bisa tinggalkan pasar sebagai segala-galanya. Artinya market regulation harus terjadi, bukan free market. Market regulation harus terjadi. Begitu loh. Diatur. Harus diatur. Gitu. Dulu kan Mungkin gitu. sama. Mana pasarnya, di pasar itu Iya. nggak boleh untung sebesar-besarnya, nggak boleh riba, nggak boleh, banyak sekali nggak boleh. Bahkan barang yang sedang menuju ke pasar tidak boleh dibeli. Nah, Sampai kayak gitu coba. Iya. Artinya pemisahan barang hajat hidup barang banyak, barang komersial, barang yang kuasi itu kelihatan. Poinnya adalah ternyata secara politik kita menghadapi kedustaan, secara ekonomi kita menghadapi kedustaan, tapi tetap kita nikmati kedustaan itu. Di mana kita sebenarnya posisi? dan mereka menghadirkan pasal-pasal. Nah itu masalahnya. Jadi Bang, kalau saya baca lagi bagaimana, kan kita selalu bahas tentang Tordesillas, Zaragoza, Iya. kolonialisme. Iya. Mereka salah satunya dia menghadirkan regulasi. Regulasinya sesuai dengan mereka. Sampai hari ini kan, Itu. Konstitusi 2002 Ya itu salah satu. Dan jangan salah. masuk melalui regulasi. It seems kelihatannya demokratis. Iya.
Padahal itu Authoritarianism. untuk neokolonial, Authoritarianism. Gitu berarti. Jadi artinya kalau kita balik lagi dalam posisi kedustaan, maka jangan heran kalau ada kedustaan ijazah itu. Jangan heran kemudian muncul juga soal kedustaan ijazahnya si Iriana, kan juga muncul. Dia master ya, MM ya. Iya, MM magister manajemen. Enggak, jadi gini ya, hati-hatinya. Ya. Dia nulis sendiri atau ada yang nulisin atau dia ini? Saya tidak paham. Kayak saya nggak punya MSc loh. Iya, sama. Tapi kayaknya ditulis itu gue MSc. MSc, Iya. MSc atau apa saya nggak punya. Iya. Jadi saya MPhil honors degree waktu itu. PhD langsung. Leading to PhD. Jadi Iya. 1 tahun mendaftar MPhil honors di Sydney University. Ternyata proposal disertasi saya dianggap sebagai promising as a PhD thesis, maka di upgrade jadi PhD. Jadi saya nggak punya MA, nggak punya MSI, nggak punya MSc, nggak punya. Dan emang nggak punya kok kayak gitu. Sama seperti juga nggak punya profesor. Nggak punya. Apa? Karena orang ngakuin. Tapi kan saya nggak pernah ngomong. Satu, yang kedua, berkali-kali. orang suka nulisin profesor. Iya. Baik Anda maupun saya, padahal kita nggak punya. Kan aja. Orang ngakuin kita sebagai profesor, itu silakan orang ngakuin. Tapi kita tidak ngakuin. Enggak Bu, ini profesor masyarakat. Ya, Iya, terserah kamu. Ya, itu memang begitu tuh. Anda cek apakah saya pernah sekali menuliskan dan sebagainya. Tidak ada. It's a part of intellectual honesty. Karena kita tidak mau hidup di atas kedustaan dan kedustaan. Apa? Kalau tulisannya Derrida itu tentang profesor itu. Iya. Profesor itu ada yang profesi de la foi. Iya. Ya, profesi de la foi. Iya. Yaitu abang punya pemikiran dan pemikiran abang ini abang khutbahkan. Sampaikan maksudnya dikhutbahkan, tapi saya suka dengan menggunakan terminologi term khutbahkan. Dan abang Nusi punya murid-murid yang kemudian menerima khutbah itu. Itulah yang disebut the real professor. Banyak sekali pemikiran saya kayak gitu, dan pengikut saya tetap ada. Maksudnya begitu, itu real professor. Tapi ada juga yang ya begitu terus dapat kum. Ada yang profesor kum. Jadi kemarin kan saya tanya administratif tuh sebenarnya. Basisnya administratif tuh. Aku tanya berapa sih kumnya saya? Udah 1.100 sekian. Iya. Untuk profesor hanya 900. Oh, maksudnya 1.100? Jadi artinya secara syarat administratif sudah memenuhi. Ya silakan aja dicek. Paling harus menulis itu kan. Apa itu yang namanya artikel Scopus? Iya. Dia nggak tahu Scopus itu Israel. Oh betul. Yahudi. Itu bagian dari terdite. Bagian dari Anda harus menyerahkan pemikiran Anda berbahaya atau tidak. Bagian dari pemikiran bahwa Anda punya inovasi atau tidak. Kalau Anda punya inovasi, gue yang ambil. Kalau Anda berbahaya, lu gue tekan. Oke, bahasa lainnya adalah pengontrolan intelektual. Ya itu tadi. Bagaimana rezim baik itu rezim lokal nasional maupun the global rezim, intellectual rezim. Bagaimana kayak Anda dikasih beasiswa kuliah di Amerika tapi nulis Indonesia. Saya kayak gitu ya. Saya ke Australia tapi nulis tentang Australia. Jadi bukan orientalis tapi oksidentalis. Going back again to our laptop. Oke. Jadi kalau kita balikin lagi dusta dan nestapa bangsa ini dengan kita lihat pada konstitusi begitu, pada ekonomi kayak gitu. Nah, ketika pada politik, ketika kita cari pemimpin, maka problematiknya adalah problematik bahwa administrasi yang diterapkan oleh KPU mestinya dia harus bicara paling tidak pada tiap bukti tentang reputasi dan kredibilitas seorang yang mau menjadi pemimpin. Kan kata kunci KPU Anda menjadikan seorang jadi pemimpin. Apakah pemimpin legislatif atau pemimpin eksekutif? That's the point. Itu berarti setiap dokumen administratif yang hendak menjadi filter untuk mendorong orang menjadi pemimpin, dia harus punya 3 hal. Dia harus punya bukti konfirmasi, dia harus punya bukti yang namanya verifikasi, dia harus punya bukti validasi. Begitulah mestinya KPU memeriksa ijazah, mengkonfirmasi, memverifikasi, memvalidasi. Nah, tanpa itu KPU sudah menjadi tunggangan politik. Apalagi sekarang dinyatakan hilang.
Lu kemarin katanya ada. Oh, ada, terserah. Wow, alam. Nah, kalau ada, alam. kalau ada, begini Husnul, kalau ada, saya menyarankan kepada semua teman-teman agar melakukan pembukaan informasi ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana KPU membuka dari mulai wali kota Solo, DKI sampai dengan pusat tentang syarat-syarat administratif untuk mendapatkan keputusan KIP. Ya. Apakah ini betul-betul Pak? Jadi bukan hanya jalur hukum, tapi jalur keterbukaan informasi publik. Ya, kita gunakan karena ini warga negara mempertanyakan waktu itu adalah wali kota 7 tahun ya, 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian gubernur 2 tahun, kemudian 10 tahun presiden. Jadi ini pengacara-pengacara paham nggak ya? Nah, maksud saya itulah yang namanya jangan cuma bicara pasal-pasal. Nah, jadi artinya maksud saya begini Husnul. Kenapa kita kan Husnul menyodorkan jangan bicara hanya dusta dan sahabat tanpa jalan keluar. Oke, kita kasih jalan keluar sekarang. Khusus untuk problematik dusta struktural fungsional, khusus yang tentang ijazah, gunakan KIP untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Ulang, untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi atas ijazah itu. Apa artinya? Untuk mendapatkan informasi yang benar. Benar. Apa artinya? Nanti bukan dalam rangka ketiga hal ini, dalam rangka konfirmasi, verifikasi, dan validasi, mau tidak mau yang namanya UGM itu diambil. Jadi KIP yang turun, KIP yang periksa. KIP kita pantau habis-habisan. Itu transparansi atau transparan. Saya tulisin sedikit tuh jalur hukumnya. Para pihak melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena sejumlah partai mengusulkan sesuatu yang tidak jelas. Siapa dulu pendukungnya? Terserah siapa. Terserah siapa. Siapa pengusung? Kalimatnya begini. Pengusungnya siapa? Pendukungnya siapa? Partai politik juga kena tanggung jawab. Jadi dulu kita kerjain karena ngusulin jalan keluar. Saya kasih jalan keluar supaya dosa kita terselesaikan. Jadi tapi itu partai politik dan partai politik sebetulnya bisa rekonstruksi, iya kan? Dia bisa bertanya lagi kayak gitu, tapi dia kayaknya dia udah nggak mau kali ya. Nah, nestapa struktural fungsional. Nah, partai politik bisa pergi ke DPR, panggil itu KPU. Kemudian ini bisa Komisi 2. Kalau dia mau, tapi kan dia akan buka. Dia akan nggak bisa karena legislatifnya juga ada dikontrol. Bukan apa? Ngebeledi diri sendiri. Enggak, kan lebih baik salah meminta maaf dibandingkan. Karena Anda kalau memang dusta sekali dusta, itu harus ditutup terus dengan kedustaan sehingga kita tidak tahu. Kolbu kita itu ya sekali dusta itu kan hitam tertutup. Dusta lagi hitam sehingga kolbu kita menjadi hitam sehingga tidak bisa melihat kebenaran di depan mata. Tahu Zul? Apa? Kalau bicara tidak bisa dipercaya, kalau janji tidak bisa ditepati, itu kan begitu kan kalimatnya. Kalau kasih amanat dia berkhianat. Konten esensi dari 3 kalimat ini itu adalah soal jujur, soal dusta. Oke. Sekarang Husnul bilang dusta 1, 2, 3. Artinya kalau dusta ketiga kali dia merupakan bentuk pengkhianatan artinya. Ulang. Dusta yang ketiga kali berarti bentuk pengkhianatan. Ketika bentuk pengkhianatan ini menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, maka pengkhianatan itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Tuh, struktur berpikir crimes against humanity. Nah, sampai di situ. Itu makanya sesungguhnya kalau kita mau melakukan proses hukum secara benar sekarang, sejumlah masyarakat melakukan yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap partai politik yang mengusung dan yang mendukung. Iya, jangan cuma Anda melawan Anda, kita ya maksudnya nih rakyat yaitu warga negara hanya melihat dia sebagai aktor yang berdiri sendiri. Enggak, gitu. Baru ketemu konstruksi tadi. Kita sedang menarik sebenarnya di belakang ini benang yang harus kita urai di belakang panggung ini kemana lagi? Benang ini yang pegang siapa sebenarnya di belakang panggung? Pegang ini ngulur tarik ulur ini siapa yang melakukan ini? Gitu. Apa motifnya? Motifnya agar kita tidak hanyut dalam kedustaan. Kita kemudian tidak menjadi nestapa. Itu artinya kita tidak biarkan benang itu ditarik-tarik di atas panggung, tapi kita tidak tahu siapa penariknya di belakang panggung dan siapa yang kemudian mengambil putusan tarik, siapa yang mengambil putusan ulur. Kadang-kadang kalau Anda disebutnya pengamat politik kayak gitu itu nggak ada gunanya juga. Paling ini
Enggak, kita tetap makanya kalau pengamat politik itu harus belajar ilmu politik kayak gitu loh. Kalau enggak, Saya kebetulan bukan pengamat terus Nun. ya saya nggak mau nulis Bang Dosi pengamat gitu, ya, dalam konteks ini. Katanya expert on, jadi ahli, dosen. jadi Enggak yang di TV itu loh. iya enggak ya terserah, tapi poinnya saya ingin mengatakan sama Husnul sama pemirsa RC dari show, kalau kita ngambil dua konsumsi, oke, lakukan gugatan terhadap KIK terhadap KPU, gugatan KPU di KIK agar KPU membuka informasi secara konkret untuk melakukan. Bawaslu juga bisa. Iya, KPU dan Bawaslu. Tentang maksudnya bukan karena kalau yang administratif itu kan KPU. Iya. Bawaslu yang mengawasi. Pemeriksa. Saya nggak tahu apakah Bawaslu komplisit istilahnya, komplisit kayak gitu ya, terlibat juga di dalam kegaduhan ini kayak gitu. Ya nggak. Jadi kalau menurut saya demokrasi ya begini ini. Nggak usah dia. Ya itu tadi makanya usul kita konkret, ya, gunakan KIP dalam rangka mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi atas dokumen-dokumen yang diterima dari para calon yang dianggap memalsukan ijazah siapapun dia. Nggak peduli kita. Kita dan nggak cuma satu sih. Dulu ada juga Komar. yang udah masuk penjara kan. Komar. Terus ada lagi siapa? Komar itu Demokrat. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di DPR loh, di beberapa daerah bupati atau apa iya, itu juga ada. Dicopot akhirnya, bahkan dicopot kayak gitu iya. kan. Nah itu. Nah ini pengacara pembela juga Anda harus paham itu. Enggak lagi-lagi kita mau bilang ke IC dari Ratio, pemirsa IC dari sahabat-sahabat IC dari Ratio. Ini jalur hukum pada KIM. Jalur hukum umum, peredaran umum adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. Karena partai politik telah mengusung dan mendukungnya sehingga menimbulkan kerugian. Gitu. Jadi ada political apa istilahnya, ada legal based approach, yes. Ada power based approach, yes. Ada interest need based approach gitu ya. Jadi kita bisa musyawarah, tunjukkanlah kalau Anda punya asli. Betul. Kalau nggak ada ya udah minta maaf lah. Kalau nggak ada nanti ketahuan. Ada desain tersendiri, ada motif tersendiri belakang ini. Maksudnya orang Indonesia itu kan permisif. Iya, Pak. Orang Indonesia itu sangat mudah untuk memaafkan. Dan karena sangat mudah memaafkan. Dan melupakan. Dan ya, karena sebetulnya memaafkan boleh tapi jangan melupakan. Dan karena melupakan itu Husnul, gitu. Ada problem Husnul. Saya menulis tahun 84 kalimat permisif ini. Begitu Anda menjadi pribadi yang permisif, Anda akan menjadi pribadi yang ikut hanyut dalam gelombang yang gak karuan. Itu yang permisif semua. Dan kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba wa arinal batila warzuqna tinaba. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, gampang. Ini kita usulin dalam rangka kita mengatasi nestapa. Iya. Dalam rangka kita mengatasi dusta. Dan itu artinya Bang sepotong mengatasi dustanya sebegini. Karena dusta yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memperbaiki secara utuh konstitusi. Fondasinya. Ya benar. Fondasinya. Jadi kalau saya tanya lagi, Bang, gimana kita nyelesain nestapa? Itu tadi. Kita bisa nyelesain struktural fungsional tadi dengan pendekatan KIP dan perbuatan KIP, tapi struktural fundamental kita balik ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak political will? Political will di infrastruktur, political will di suprastruktur. So far nggak jelas karena DPR mungkin karena dia komplisit, rezim masih sedang bulan madu. Jadi tidak tertarik. Sementara yang paling berkuasa hari ini adalah aparatus kepolisian berarti. Statement Husnul ini menunjukkan bahwa justru pengelolaan negara, penyelenggara negara adalah bagian dari masalah. Memang betul. Itu kalimat yang jadinya penyelenggara negara menjadi bagian dari masalah. Bagian dari masalahnya apa? Mereka adalah ikut-ikutan melakukan kedustaan dan pembentukan kenestapaan. Dan penyelenggara misalnya saya dulu karena KPU, tentu saja sebetulnya ada mestinya. Karena saya dulu juga ada sih, tapi bukan yang pilpres ya. Misalnya anggota legislatif gitu ya punya masalah dengan pendidikan. Oh kita cek, kita cari kayak gitu ya.
Terus kemudian ada beberapa yang kita coret karena memang ya biasalah, ternyata memang ada emang dari dulu. Tapi ada juga yang kita punya kebijakan waktu itu kan, tulisannya undang-undang kan SMA dan sederajat. Bagaimana menjelaskan, karena banyak sekali terutama yang dari PKB yang kayak gitu ya, yang kiai-kiai sekolahnya kan pesantren tuh. Alia. Ya, tapi kan kita nggak tahu itu kan ada strukturnya yang kita nggak tahu apakah ini levelnya Tidak iya. ya sanawiyah atau aliyah kayak gitu kan. Nah itu kita datengin pesantren-pesantren yang ini kiai-kiai yang udah ini. Husnul mendatangi itu kerjaan memvalidasi namanya. Iya, validasi. Itu kerjaan memvalidasi. Dan kita tanya kayak gitu, ini levelnya apa? Iya, itu memvalidasi namanya. Nah, ada masih ya. Dulu kan ya banyak lah, dulu kayak saya yang deket banget itu dari, kalau nggak salah dia PKB yang udah meninggal sih. Ini buku semua bla 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 bla. Ternyata ya kalau levelnya dia sebetulnya tanpa ijazah pun masya Allah kayak gitu ya. Tapi kan ini persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota legislatif. Tapi ada bahwa dia lulus pesantren ini, pesantren itu ada. Nah, sebenarnya usulan kita tentang bagaimana proses konfirmasi, verifikasi, dan validasi, dan kemudian lebih ke dalam persoalan tadi pendekatan informasi dan pendekatan perdata dan konstruksi perbuatan publik, perdata publik itu lebih disebabkan oleh satu masalah. Kebohongannya tadi ya, apakah oleh institusi kelembagaannya, siapa yang terlibat di dalamnya, atau hanya kalau kayak gini sih kayaknya nggak ada nih sistem ini yang di dalam konteks ini yang kerja sendiri. Saya gini Husnul, saya pernah menjadi bagian dari UGM. Ya, walaupun saya di UGM ya? Bukan, saya tim ahli waktu itu di Pusat Studi Ekonomi. Oke. Pusat Ekonomi Kerakyatan. Saya kenal Revison Baswir. Oh, bukan yang kawan-kawan. Riga. Bukan Riga ya? Bukan. Jadi jadi kalau kita lihat dari itu ya, saya miris. Kita anak UI punya kasus kemarin, tapi kemudian kita mengatasi at least very quick response. Paling tidak damage controlnya teratasi. Nah, damage control. Walaupun the damage already done. Ya, sudah done, tapi paling masih quick response lah. Artinya Senat Guru Besar bekerja dengan melakukan dengan baik, gitu ya. Walaupun Majelis Wali Amanat mengambil keputusan yang dalam tanda petik punya kesenjangan aspirasi, dan itu tidak punya, sebenarnya Majelis Wali Amanat tidak bisa masuk ke wilayah itu. Nggak bisa, itu cukup keputusan Senat Guru Besar. Iya, rektor dan Senat Guru Besar, karena itu urusan akademik, bukan urusan dalam kerangka amanat terhadap pengelolaan itu, tapi soal bagaimana akademik gitu loh, tentang pekerjaan akademik gitu. Kan it's a part of research, a part of pendidikan, a part of research. Sebenarnya Senat lebih ke arah Senat. Iya, Senat Guru Besar. Senat ya? Senat UI? Ya oke. Paling tidak begitu, dan itu dengan sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini, UGM harus bisa memulihkan. Dan saya tahu siapa, karena begini, saya juga pernah diperlakukan secara konyol oleh yang namanya Humas UGM pada 2010. Ketika saya pukul Budiono, mereka tidak terima saya pukul Budiono, mereka pukul balik saya. Oke, mereka sampai bukan pukul itu ya, bukan pukul violence, physical violence. Budiono wakil presiden. Iya, jadi mereka bangga dengan posisi Budiono, dan saya mau bisa membuktikan siapa Budiono dan bagaimana Budiono. Mereka bela Budiono, sementara saya cuma staf ahli, tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Tapi di situ saya tetap merasa, karena saya punya persahabatan dengan teman-teman UGM cukup banyak gitu, termasuk sekarang dengan salah satu rektornya yang namanya Risugito itu gitu ya, saya kenal baik gitu ya. Ya sekarang malah berbalik membicara tentang ijazah sedemikian rupa, padahal dulunya saya tahu kayak gimana gitu ya. Dan poinnya adalah oke, berarti Anda
punya kemauan memperbaiki intelektualitas Anda gitu. Oke, kita terima dong. Iya dong. Kita terima. Nah, Semua yang mau menjadi baik, ini kita terima. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu artinya kalau memang UGM mau melakukan dengan baik pada standar intelektualitas, pada standar universitas, pada standar akademik, maka UGM harus bisa melakukan ini, mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi tentang loh. Kalau kita bicara tentang konfirmasi, verifikasi dan validasi, UGM bisa bilang, ini loh, dulu kartu rencana studinya Joko, kan kalau pakai sistem kredit semester, KRS. Ini loh KRS-nya dengan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Enggak dia. Apa tuh? Dia asisten dosen ada. Artinya mesti Saya asisten dosen yang nggak bisa punya. Nah, artinya mesti dicari siapa dosen pembimbing akademiknya Joko Widodo. Nah, itu yang maksud saya diurut. Kartu rencana akademisnya begini, dan ini hasil indeks prestasi kumulatifnya sampai pengakuan deh. Kalau pakai bangsa terbelah, saya sebut duluan tuh, bukan orang sekarang bawa sekarang. Iya, di bangsa terbelah sudah saya tulis. Bagaimana mungkin orang 2019? Bagaimana mungkin Anda mengakui IP di bawah 2 bisa lulus? Di bawah 2 bisa lulus Kan aneh. Itu bukan 2019 gitu loh. IPK. Dan aneh gitu. Jadi artinya Kita masih di atas 3. ya, walaupun saya dihajar juga. Saya sudah 3,7 Snul. Tapi karena saya ribut dengan dosen, gue dipukul ya nggak apa-apa juga, biarin aja. Buat gue bukan soal IPK kan. Wah, buat gue soal reputasi dan kredibilitas akademik gitu. Nah sekarang kalau kita melihatnya UGM mau melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi dengan proses pendidikan, dia akan mensohhikan apakah kertas ijazahnya benar, tinta ijazahnya benar, tanda tangannya benar, fotonya benar. Iya, tinta, masuk tinta. Iya, standar. Lalu tambahan berikutnya, lembar administrasi catatan akademiknya, prestasi akademiknya itu benar. Apa namanya, saya lupa. Yang hasil tiap semester itu bukan. Oh iya. Hasil lupa saya namanya. Ada indeks prestasinya yang menyatakan itu benar. Kebukakan secara terbuka, mana dia? Coba lihat. Gampang buka aja. Iya masih ada gitu. Jadi artinya kalau itu mau melakukan. Apalagi kalau sudah SKS. Lebih gampang lagi. Jadi kalau dulu kan sistem paket tergantung sama dosen. Ini kalau sistem kredit semester dia tergantung pada fakultas. Karena fakultas harus mencatat secara tertib dengan baik, dan itu di bawah budak akademik. Dan sekarang ada siap NC, ada siap semuanya sudah terekam. Jadi poinnya langsung. Kedustaan struktural fundamental itu kita perbaiki dengan konstitusi, tergantung pada political will partai politik dan pemerintah. Sementara struktural fungsional pada kasus ijazah misalnya itu tergantung pada, ini salah satu contoh soal itu tergantung pada namanya UGM. Kita lupakan Joko Widodo deh. Kita sekarang lupakan, kita main aja langsung pada yang namanya UGM dalam rangka memperbaiki reputasi akademik gitu ya. Udah, UGM selang dari kampus pertama. Kenapa saya tidak mau main dengan polisi? Karena polisi sudah terlanjur tercemar namanya. Kita bilang tercemar sudah. Ada kasus Sambo, berbagai kasus macam-macam tercemar. Oke, kita balikan ke UGM. UGM lah. Karena itu kan moral force-nya itu. Nah, honesty-nya harus ada. Ketika Anda tidak punya honesty, ketemu tadi tuh, kekuatan moral dia ada pada honesty-nya, intellectual honesty. Maka seperti yang bilang tadi, kalau bicara tidak dusta, kalau berjanji ditepati, kalau pegang amanah dijalankan, tidak dikhianati, muncul deh verifikasinya, konfirmasinya benar, verifikasinya benar, dengan semua benar. Indikator dan variabel-variabel yang ada. Jadi jangan cuma narasi saja. Iya, betul. Narasi kalau tingkat low trust society-nya sudah sangat tinggi, nggak akan dipercaya. Betul. Jadi ini persoalannya, dan balik lagi Bang, waktu itu kalau tidak dipercaya gimana Bang? Distrust, disorder, disobedient, dan akhirnya chaos. Itu persoalannya. Iya, masih begitu. Rumusnya itu besar. Iya, gitu. Jadi jangan biarkan, jangan mengentengkan yang namanya trust, legitimasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan. Yang saya tulis, begitu Anda punya distrust, disorder, disobedient, chaos, ujungnya divided, disintegrasi. Begitu kacau itu. Bisa kacau.
Itulah, sorry itu itulah bangsa terbelah dan perahara bangsa, buku saya kebetulan. Serius, saya kira gitu. Saya pikir itu ya. Jadi sebetulnya Iya. jadi lengkap gitu loh paling tidak. Tapi kalau mau yang lebih ini lagi ya silahkan diikuti ini tadi. Dari segi bagaimana sistem bekerja. Betul. Dan bagaimana kemudian apa kemudian yang muncul dari masyarakat, analisis sistem yang tadi itu tadi ada input, ada proses, ada output, ada Iya. feedback, ada environment dan sebagainya, ada structure, ada fungsi structural functional di dalam konteks itu. Iya. Ya, environment juga gitu, ada domestik, kepentingan para bandar, kepentingan para politisi gitu ya. Iya. Tapi juga ada environment global dalam konteks ini, international environment, kepentingan negara lain terhadap eksistensi dari bangsa kita. Apakah kita dibutuhkan eksis atau mereka masih punya kepentingan dengan keberadaan negara kita, atau mereka nggak punya kepentingan yang memang cuma mau mengambil sumber daya alam kita dan mau mengambil sebetulnya meminggirkan kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, the most populous Muslim country in the world. Nah ini beberapa hal bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, Insyaallah. kalau salah tentu saja Kita mohon maaf. Betul. gitu ya. Ya. Kalau salah itu dari kita, yang Betul. benar hanya dari Allah. Saya pikir Betul. itu. Betul. Sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.